Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini ada sebuah berita menarik ya. Saya temukan di IDN Times. Judulnya PDIP bongkar sederet dosa besar Jokowi usai diisukan gabung Golkar. Ini menarik sekali, izinkan saya membacakannya sedikit buat kita simak bersama. PDIP menilai Jokowi sudah gesit memanfaatkan instrumen politik untuk tetap berkuasa setelah 2024. Andreas menyebut Jokowi melakukan drama seri cawe-cawe demi melanggengkan kekuasaannya, termasuk memperpanjang masa jabatan 3 periode. Jakarta, IDN Times. Presiden Jokowi santer diisukan akan bergabung ke Partai Golkar setelah menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2024. Elit Golkar pun menyatakan terbuka bila Jokowi mau bergabung. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera menilai Jokowi sudah gesit berupaya memanfaatkan instrumen politik untuk menunggangi partai politik demi tetap berkuasa setelah pemilu 2024. Meskipun putaran Pilpres ini belum selesai, Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan seri cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen politik mana yang bisa ditunggangi untuk tetap berkuasa, kata Andreas kepada IDN Times saat dihubungi Senin 11 Maret 2023. 11 Maret 2023, nggak salah ya. Paling tidak mempengaruhi kekuasaan pasca Pilpres, Pileg, dan masa transisi kekuasaan ke depan imbuhnya. Andreas mengaku tidak kaget bila Jokowi bakal hijrah dari PDIP ke Partai Golkar. Sebab sejak awal Jokowi sudah diduga banyak melakukan cawe-cawe demi melanggengkan kekuasaan. Jauh sebelum pemilu 2024, publik sudah melihat drama seri cawe-cawe yang diduga dilakukan oleh Jokowi. Misalnya melalui upaya memperpanjang kekuasaan dengan menambah masa jabatan 3 periode. Bukan hal yang mengejutkan kalau sekarang Jokowi kembali cawe-cawe, karena kalau kita perhatikan dari perilaku individu dan kekuasaan, maka terbaca dengan jelas rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan Jokowi dan kekuasaan, kata Andreas. Aduh. Serial cawe-cawe berikutnya, kata Andreas, undang-undang Pilpres menyangkut batas usia 40 tahun di Mahkamah Konstitusi yang dilabrak sehingga meloloskan putranya, Gibran, maju sebagai cawapres Prabowo pada pemilu 2024. Di samping itu, Jokowi juga diduga kuat mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 dengan mengerahkan semua instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk pemenangan Prabowo Gibran. Drama seri cawe-cawe kemudian beralih dengan melabrak undang-undang Pilpres menyangkut batas usia 40 tahun melalui tangan Paman Usman di MK, kata dia. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku Presiden Jokowi sudah menggelar rapat bersama partainya. Hal itu menjawab isu Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, kata Airlangga. Menurut Airlangga, ketika sudah ada rapat bersama, maka menunjukkan sudah ada kedekatan antara Jokowi dengan Golkar. Tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar
ujar Airlangga. Yang menarik buat saya pada artikel berita ini, di sini judulnya PDIP bongkar sederet dosa besar Jokowi usai diisukan gabung Golkar. Sederet dosa besar Jokowi. Sederet dosa besar Jokowi, tetapi yang dibahas di sini, yang diulas di sini hanya cawe-cawe, upaya memperpanjang kekuasaan, upaya tetap berkuasa setelah pemilu 2024. Judulnya sederet dosa besar. Tapi yang dibahas, yang diulas sepanjang artikel berita ini saya baca tidak jauh dari cawe-cawe. Upaya memanfaatkan instrumen politik untuk tetap berkuasa setelah pemilu 2024. Upaya memperpanjang kekuasaan dengan menambah 3 periode dan seterusnya. Yang pertama yang ingin saya tanggapi yaitu upaya menambah masa jabatan 3 periode. Ini mungkin orang-orang elit partai PDIP ini kebanyakan mengalami gangguan pada pendengarannya. Ya, karena sudah secara lantang, tegas, sudah dengan teriak-teriak rakyat ini menyampaikan, tetapi mereka belum juga mendengar. Jadi sepertinya mereka ini perlu dipanggil dekat-dekat gini, semacam orang mau berbisik, kemudian mendekati telinga mereka, terus teriakin, "Hei, 3 periode bukan keinginan Jokowi. 3 periode bukan ambisi Jokowi. Itu harapan rakyat, itu keinginan rakyat, itu permintaan rakyat." Gitu, ya kan? Jadi kita panggil pura-pura mau berbisik gitu, kemudian kita teriakin di telinga mereka. Baru mungkin bisa masuk ke telinga dan nyangkut di otak. Karena kita mau capek-capek bernarasi, ya kan, berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ini sudah memakan tahun, belum juga sampai masuk ke telinga mereka. Sehingga saya pikir mungkin memang harus begitu, ya kan, harus diteriakin di telinga mereka, baru mungkin bisa nyangkut dan tertanam di otak, ya kan. Saya pertegas kembali. Ya, saya pertegas kembali bahwa harapan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi atau mengharapkan agar undang-undang pasal 7 ayat 1 tentang masa jabatan presiden itu kemudian dilakukan amandemen terbatas agar Presiden Jokowi bisa maju kembali mengikuti kontestasi pemilu untuk menjabat 3 periode. Harapan itu betul-betul lahir dari rakyat jelata. Itu adalah keinginan rakyat jelata, kerinduan rakyat jelata, harapan rakyat jelata, bahkan doa rakyat jelata. Jadi tidak sekedar keinginan, tidak sekedar harapan, tetapi juga adalah doa. Sudah berada pada level doa. Bayangkan kalau sebuah keinginan dan harapan itu sudah menjadi doa. Artinya keinginan dan harapan itu sudah berada pada kelas tertingginya. Ingat, camkan baik-baik bahwa keinginan, harapan, kerinduan agar Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 3 periode itu adalah kerinduan, harapan, doa rakyat. Bukan harapan seorang Presiden Jokowi, bukan ambisi seorang Presiden Jokowi, bukan keinginan seorang Presiden Jokowi, bukan ambisi kekuasaan seorang Presiden Jokowi. Catat itu baik-baik, ya. Dan yang kedua yang ingin saya tanggapi, bahwa saya melihat artikel berita ini sifatnya sentimental banget ya.
Intinya ini adalah luapan dari rasa kecewa atau bahkan sakit hati dari pihak partai PDIP karena Presiden Jokowi sudah tidak lagi mendatangkan keuntungan politik bagi partai PDIP. Saya pernah katakan begini, selama keberadaan Anda menguntungkan seseorang atau pihak tertentu, maka kentutmu pun atau bahkan kotoranmu, kata kasarnya taikmu pun dianggap harum. Selama keberadaanmu itu menguntungkan kepentingannya, maka kentutmu atau taikmu sekalipun harum bagi mereka. Tetapi ketika Anda sudah memilih memegang pada prinsip pribadi Anda dan tidak lagi memberi keuntungan politik, keuntungan bagi kepentingan orang tersebut atau pihak tersebut, maka jangankan kentutmu, parfum yang harganya mungkin termahal di dunia yang Anda pakai sekalipun akan menjadi bau busuk bagi penciuman mereka. Meskipun Anda memakai parfum termahal di dunia, terwangi di dunia, di mata mereka, bagi penciuman mereka, itu bau busuknya melampaui bau busuknya kentut dan tai. Maaf. Jadi Presiden Jokowi ketika masih memberi keuntungan politik bagi PDIP, maka Presiden Jokowi dielu-elukan, disanjung-sanjung, dipuja-puji, bahkan nyaris menyentuh langit ketujuh segala sanjungan dan puja-puji itu. Bertolak belakang, berbalik 180 derajat ketika Presiden Jokowi sudah tidak lagi memberi keuntungan politik bagi partai PDIP. Segala kebaikannya pun busuk di mata mereka. Saya sedikit bercerita ya. Kalau kita melihat untuk pemilu 2024 ini, lebih kuat mana? Lebih kuat pasangan Prabowo Gibran, Anies Muhaimin, atau Ganjar Mahfud? Saya mencoba mengamati dari beberapa sisi. Sebenarnya lebih kuat Ganjar Mahfud, didukung oleh partai besar, influencer terkenal yang hebat dan punya power luar biasa di sosial media seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi, Mas Jopray, dan kawan-kawannya. Kemudian biaya mereka, biaya kampanye mereka, berapa triliun ya? Intinya biaya kampanye mereka itu 2 kali lipat lebih daripada biaya kampanye Prabowo Gibran maupun juga biaya kampanye Anies Muhaimin. Jadi dari beberapa sisi ini saya mengamati bahwa sebenarnya pasangan kandidat terkuat untuk pemilu 2024 sebenarnya adalah Ganjar Mahfud. Tetapi segala kekuatan itu sudah dikerahkan. Awalnya Denny Siregar dengan narasi cercaan dan kebenciannya terhadap Presiden Jokowi, dengan harapan itu dapat mempengaruhi emosi masyarakat agar masyarakat dapat melihat Presiden Jokowi dengan sentimen negatif. Ternyata tiba-tiba muncul kami. Anda hebat bernarasi, Anda jago. Saya pun akui Anda, ya, Anda para senior influencer terkenal, hebat, punya power luar biasa di sosmed. Anda jago, Anda semua hebat. Tetapi yang kurang dari Anda semua menurut saya adalah kemampuan bagaimana merebut hati rakyat. Itu yang belum Anda miliki. Itulah sebabnya kampanye kalian untuk jagoan kalian gagal. Bahkan
Kalau saya boleh sedikit sentimental ya, para influencernya Pak Ganjar Pranowo itu sebenarnya tidak kampanye. Mereka tidak kampanye. Yang mereka lakukan adalah menebar isu-isu negatif, bagaimana memancing sentimen negatif rakyat agar memandang Presiden Jokowi dengan kebencian. Itu yang mereka lakukan. Minim mereka mensosialisasikan apa yang menjadi kelebihan sosok capres-cawapres yang mereka jagokan. Minim mereka mensosialisasikan apa ide-ide dan gagasan-gagasan, program-program dan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres jagoan mereka, yang bisa memunculkan harapan di masyarakat bahwa kalau pasangan capres-cawapres ini terpilih, mereka akan bisa memimpin, membawa bangsa ini kepada kemajuan yang jauh lebih baik dari yang sudah ada. Minim sekali mereka lakukan itu. Yang mereka lakukan, yang mereka tebar di sosial media, di media-media mainstream adalah sindiran, cercaan, hujatan, bahkan hinaan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, Mas Gibran Raka Buming Raka, tak luput juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Itu yang masif mereka lakukan. Jarang, bahkan minim sekali mereka mensosialisasikan ide-ide dan gagasan-gagasan jagoannya. Rakyat yang mendengar segala narasi Denny Siregar dan kawan-kawannya lama-lama merasa ada yang lain. Dan lama-lama rakyat menjadi enek, muak sendiri mendengar narasi Denny Siregar dan kawan-kawannya. Terkhususnya rakyat di luar Pulau Jawa, ya, ada rasa cinta yang begitu tulus dan kuat sekali di hati mereka terhadap Presiden Jokowi. Jadi, kalau Anda menyerang Presiden Jokowi terus-menerus, Anda sedang bunuh diri atau bahkan sekaligus menggali liang kubur bagi diri Anda dan partai Anda. Ini yang perlu Anda catat. Dan supaya memperpendek video ini ya, saya kepengen buat video yang agak-agak pendek sedikit lah, jangan panjang-panjang. Saya ingin menceritakan apa sebenarnya alasannya Presiden Jokowi mengkhianati partai PDIP. Oh, berarti Bang Oni mengakui Presiden Jokowi mengkhianati partai PDIP? Yes, saya mengakui Presiden Jokowi mengkhianati partai PDIP. Tetapi yang penting buat saya bukan apakah Jokowi berkhianat atau tidak. Apakah Jokowi telah melangkahi etika berpolitik sebagai kader partai PDIP atau tidak. Bagi saya yang penting adalah Presiden Jokowi ada untuk rakyat, rakyat cinta dia, dan rakyat menginginkan dia. Itu poin paling penting buat saya. Urusan pemindahan kekuasaan atau perebutan kekuasaan itu adalah urusan di dimensi para elit. Itu bukan urusan rakyat jelata. Itu bukan kepentingan rakyat jelata. Itu bukan kebutuhan rakyat jelata. Rakyat nggak butuh, rakyat nggak perlu. Urusan pemindahan kekuasaan dan atau perebutan kekuasaan merupakan urusan atau persoalan di dimensi para elit, bukan urusan atau persoalan rakyat. Bagi rakyat, Anda mau menjabat 3 periode ke, 5 periode ke, 10 periode ke, Anda mau menjabat 100 tahun sekaligus pun, asal Anda bisa memimpin, memperhatikan bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti yang Jokowi lakukan. Apalagi itu benar-benar sosok Presiden Jokowi. Wow,
lebih senang lagi rakyatnya mah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa rakyat yang menginginkan Presiden Jokowi bisa maju lagi di kontestasi Pilpres 2024 untuk menjabat 3 periode. Rasa-rasanya itu berbenturan dengan konstitusi. Kami mencoba melakukan upaya-upaya agar Presiden Jokowi ini kemudian disandingkan dengan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi pada akhirnya kami terbentur dengan penolakan yang tegas dari sosok Insinyur Haji Joko Widodo itu sendiri. Jokowi tidak mau menerima usulan kami. Jokowi menolak mentah-mentah dorongan kami untuk menjabat 3 periode. Jadi, yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden dan atau Presiden Jokowi menjabat 3 periode adalah kami, rakyat jelata. Bukan Jokowinya, tapi kami. Oke, kembali ke poin tadi. Kenapa Presiden Jokowi berkhianat terhadap partai PDIP? Saya punya sebuah cerita ilustrasi begini. Ada seorang anak sematawayang, hidup dengan emaknya, bapaknya sudah meninggal. Hidup dalam kesederhanaan, bahkan serba kekurangan. Kemudian datanglah sepasang suami istri orang kaya dari kota, meminta mengadopsi anak ini dijadikan anak angkat. Ibunya keberatan, tetapi kemudian setelah menimbang bahwa ada lebih baiknya anaknya ini hidup dengan ayah dan ibu orang kaya agar supaya segala kebutuhan dan keperluannya tercukupi, terpenuhi, maka dengan segala keberatan hati beliau mengikhlaskan anaknya untuk ikut bersama pasangan suami istri yang datang dari kota ini, orang kaya ini. Kemudian anak ini hidup bertumbuh besar bersama ayah dan ibu barunya, orang kaya, segala keperluan dan kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Anak ini sekolah, berprestasi, dan kemudian menjadi sosok yang berarti. Tetapi ketika sebelum dia ikut bersama kedua orang tuanya, orang tua yang kaya yang dari kota ini, beliau sempat meminta, anak ini sempat meminta agar ada kewajiban dari orang tua barunya yang kaya ini yang harus dipenuhi terhadap ibu kandungnya yang tinggal di desa. Tetapi setelah anak ini permintaannya itu sudah diiyakan, sudah disetujui, disepakati. Tapi setelah anak ini berangkat ke kota bersama ayah dan ibu barunya, bertumbuh besar, sekolah, makan, minum, tidur, bangun, segala keperluan kebutuhannya terpenuhi. Kedua ayah dan ibunya ini, ayah dan ibunya orang kaya ini lupa perjanjiannya bahwa ada kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap ibu kandung anak tersebut. Setelah beranjak dewasa, anak ini kemudian mencari tahu, mencari informasi. Apakah ayah dan ibunya orang kaya ini memenuhi kesepakatan mereka ataukah tidak. Dan setelah pencarian informasinya dilakukan, dia menemukan jawabannya bahwa selama dia ada di kota, hidup bersama ayah dan ibu barunya, ayah dan ibu barunya ini tidak memenuhi janji mereka, kesepakatan yang telah mereka buat, yaitu memperhatikan ibu kandungnya yang ada di desa. Kemudian ini membuat sang anak terpukul. Dia berpikir bagaimana caranya agar saya bisa mendedikasikan hidup saya untuk emak kandung saya yang ada di desa, yang hidupnya sudah semakin terbelakang dan semakin terpuruk. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan mengkhianati ayah dan ibu orang kaya itu, ayah dan ibunya orang kaya itu,
dan kembali ke desa, hidup bersama ibunya, mendedikasikan hidupnya, memperhatikan, merawat, menghidupi emaknya yang sudah renta. Pertanyaan saya, dosakah si anak itu terhadap ayah dan ibunya orang kaya di kota? Bagi saya, bagi pemahaman pribadi saya, anak itu telah mengambil satu keputusan yang mulia. Dia tidak berdosa. Bahkan dia telah mengambil satu keputusan yang sangat mulia, bahkan sangat bernilai di mata sang kuasa. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jokowi berasal dari rakyat. Dia adalah rakyat jelata. Benar apa yang dikatakan oleh pihak PDIP. Dan hingga saat ini masih terus dimainkan isu Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Benar. Jokowi hanya seorang tukang kayu. Dia betul-betul sosok rakyat jelata. Dia bukan siapa-siapa memang. Dia berasal dari rakyat. Oleh sebab itulah ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, dia betul-betul mengabdikan dirinya terhadap bangsa ini dan mendedikasikan hidupnya untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjabat Presiden Republik Indonesia 2 periode, dia melihat bahwa segala huraria nawacita yang digaung-gaungkan oleh kubu pendukungnya atau juga pengusungnya PDIP ternyata nawacita palsu. Nawacita palsu. Saya ambil satu contoh sederhana. Ada bansos, ada banpres. Kenapa banpres belakangan dilakukan secara masif? Kenapa banpres dilakukan terus-menerus? Kalau pembagian bansos itu datang dari istana, dari presiden, ada logo presiden di sana, itu sebenarnya banpres. Padahal bansos ini sudah ada anggarannya. Kementerian Sosial yang punya tupoksi untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat. Tapi kenapa belakangan ini justru banpres yang terjadi, yang diterima oleh masyarakat terus-menerus? Kenapa? Karena saya pikir jelas. Bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial jadinya di masyarakat berantakan. Banyak disalahgunakan menjadi jarahan para pemangku kepentingan, menjadi bahan pesta ria para pemangku kepentingan, menjadi ladang korupsi berjamaah, banyak diselewengkan. Ini yang kemudian banyak masyarakat itu bingung. Kami ini dari bencana alam ini kami sudah difoto berapa kali, kami sudah didokumentasi begini-begini segala macam, sampai sekarang bantuannya nggak pernah datang. Ini terjadi secara nasional. Oke? Ini terjadi secara nasional. Kami sudah difoto, kami sudah diambil datanya. Katanya nanti tunggu. Sampai sekarang nggak datang-datang. Ini terjadi secara nasional. Khusus di NTT sejak bencana angin seroja, badai seroja, sampai datang ya, bencana internasional, bencana yang melanda dunia, wabah COVID-19. Masyarakat kebingungan, oh, kenapa bantuan ini begini, kami diambil data tapi kemudian tidak sampai ke kami, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah kita telusuri informasinya dari pendamping, dari koordinator kabupaten, bahkan sampai ke orang-orang yang terafiliasi dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menggunakan data dari BPS. Hei, data dari BPS. Tapi bagaimana kondisi di lapangan? Dan ketika saya mencari informasi ya di Nusa Tenggara Timur tentang bantuan seroja, ya, bantuan sosial untuk bencana badai seroja, wah, miris sekali. Banyak
Banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan itu. Nah, kemudian saya mendapat informasi bahwa ada bantuan-bantuan yang datang, baik itu dari yayasan, dari pihak-pihak lain, dari donatur ini dan itu dan lain sebagainya. Oh, artinya kehadiran Ibu Menteri Sosial waktu itu ke NTT hanyalah sebuah pencitraan. Lalu bansosnya dikemanakan? Biar Tuhan saja yang tahu. Jadi ini adalah satu contoh pengkhianatan orang tua, ayah dan ibu kaya raya itu terhadap emaknya yang ada di kampung halaman, yang ada di desa. Bukan hanya itu, ada banyak hal yang juga merupakan bentuk dari pengkhianatan ayah dan ibu kaya terhadap ibu kandung yang ada di pelosok desa. Salah satu yang paling terakhir yang cukup fenomenal yaitu RUU perampasan aset koruptor. Apakah itu didorong, diapresiasi, diloloskan? No, tidak ada. Padahal RUU perampasan aset koruptor itu begitu luar biasa. Itu yang akan dijadikan instrumen yang efisien untuk pemberantasan korupsi di negara kita, agar bisa menimbulkan efek jera bagi para pemangku kepentingan untuk berpikir 7-8 kali kalau timbul niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu dulu baru perekonomian negara ini bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara signifikan. Itu dulu baru rakyat Indonesia ini kemudian bisa berangsur-angsur ekonominya menanjak menuju kepada makmur dan sejahtera. Tetapi impian luar biasa Presiden Jokowi itu harus pupus karena berbenturan dengan ayah dan ibu orang kaya yang ingkar terhadap kesepakatan. Terus hura-hura ria dengan nawacita palsu. Dan Presiden Jokowi menginginkan agar nawacita itu betul-betul terwujud dan bukan nawacita palsu. Itulah alasannya Presiden Jokowi kemudian mengambil keputusan mengkhianati bapak mama kayanya itu, yang angkuh itu, yang khianat terhadap kesepakatan itu, dan kemudian membentuk satu jalur baru, kekuatan baru, bagaimana supaya dia bisa mendedikasikan hidupnya untuk ibunya yang ada di kampung halamannya, yang ada di desa. Siapa yang saya maksudkan dengan ilusi ibunya yang ada di desa? Rakyat. Rakyat jelata. Rakyat jelata yang telah dikhianati oleh ayah ibu orang kaya itu. Siapa yang saya maksudkan dengan ilusi ayah dan ibu orang kaya itu? Partai PDIP. Wajar tidak kalau Presiden Jokowi mengkhianati ayah dan ibu kayanya itu? Wajar. Dosa enggak? Tidak dosa. Bahkan mulia di mata Sang Pencipta. Dan rakyat akan menyambut dengan riang gembira. Ingat, patokan berpikirnya, rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa. Rakyat tidak peduli berapa lama Anda berkuasa. Asalkan Anda bisa berkuasa seperti Presiden Jokowi yang meskipun duduk di singgasana tahta presiden, tapi dia mampu merendahkan dirinya turun ke masyarakat, melihat secara langsung seperti apa kondisi rakyatnya, mendengar secara langsung segala keluh kesah rakyat, dan kemudian mewujudkan mimpi-mimpi rakyatnya itu. Jadi rakyat nggak ada urusan dengan segala persoalan pemindahan kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Rakyat gak ada urusan dengan itu semua. Itu bukan urusan rakyat. Itu bukan persoalan rakyat.
Yang rakyat butuhkan adalah sosok pemimpin yang punya hati dan pikiran sama seperti Presiden Jokowi. Apatah lagi itu adalah Presiden Jokowi sendiri. Sayangnya beliau tidak mau. Dia tidak mau. Sudah dengan berbagai macam cara kami dorong agar beliau mau terima, agar kami bisa mendobrak tembok parlemen, mendesak para wakil rakyat itu segera menggelar sidang paripurna, melaksanakan amandemen terbatas untuk Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden itu, agar Insinyur Haji Joko Widodo masih bisa maju lagi. Itu adalah niat kami, rencana kami, keinginan kami, harapan kami, kerinduan kami, bahkan doa kami rakyat jelata, bukan ambisi seorang Presiden Jokowi. Jadi, kesimpulannya, wajar tidak Presiden Jokowi mengkhianati partai PDIP? Bagi pemahaman pribadi saya, wajar sekali. Sangat-sangat wajar, bahkan mulia di mata Sang Pencipta. Saya Krisyanto Yenoni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.